Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, semoga kalian sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa saudaraku, perbaiki sholat, perbanyak sholawat, perbanyak zikir. Karena sholat adalah tiangnya agama. Kalau bisa sholat yang 5 wajib jangan ketinggalan, makmuman terus di masjid. Ramaikan masjid terus. Makmurkan masjid. Saudara-saudara, seperti biasa kita monolog. Maaf, goyang nih. Kita monolog mengenai kepemimpinan di Indonesia. Kita berbagi, saudaraku. Kalau ada manfaatnya silahkan ambil. Kalau tidak ada, jangan ya. Nah, sebentar lagi pemilu 2024 kita akan memilih suatu pemimpin. Calon-calonnya ada Pak Anies Baswedan, ada Puan Maharani, Pak Ginanjar, Pak Prabowo, Bapak Airlangga dari Golkar dan lain sebagainya. Menurut saya pribadi, kalaupun misalkan yang jadi Pak Ginanjar atau Pak Anies Baswedan, di mana ada perubahan pun tidak bakal ada perubahan signifikan untuk rakyatnya. Kenapa? Karena sistemnya masih sistem yang diambil dari barat. Sistem yang diambil dari barat itu menurut saya pribadi akan sama dari mulai presiden yang pertama dengan yang dipimpin oleh Pak Jokowi. Jadi walaupun ada perubahan tidak bakalan signifikan. Bagaimana solusinya menurut Kang Heri, menurut saya pribadi dan menurut para ulama-ulama yang lurus? Siapa itu ulama yang lurus? Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Kiai Haji Sukron Makmun, gurunya Kiai Haji Ma'ruf Amin. Jadi mereka ngasih solusi, termasuk saya sendiri orang awam. Solusinya bagaimana? Sistem, saudaraku, yang harus diganti. Jangan memakai sistem demokrasi. Jangan memakai sistem kerajaan. Pakailah sistem syariat Islam. Kenapa? Karena syariat Islam itu akan benar-benar adil ke rakyatnya, ke siapapun. Tidak memandang itu agama, jadi agama lain pun akan ikut adil. Jadi agama yang lain tidak usah takut dengan syariat Islam. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi bukan untuk Islam aja, tapi untuk semua manusia di dunia. Itu saudara. Karena kejayaan Islam nanti kelak akan syariat Islam. Kapan itu? Tunggu aja tanggal mainnya. Pasti Islam itu akan berjaya, dipimpin oleh satu, yaitu Imam Mahdi. Imam Mahdi pun saudara-saudara sama kaumnya tidak mau dia menjadi pemimpin karena dia tahu berat menjadi pemimpin. Akhirnya dia dibaiat, dipaksalah dia, karena cuma satu-satunya Imam Mahdi yang bisa memimpin dunia Islam seluruh. Begitupun dengan di Indonesia. Kalau pengen Indonesia damai, Indonesia makmur, gemah ripah loh jinawi, solusinya dari ulama-ulama di Indonesia yang lurus, tegakkan syariat Islam. Bagi orang-orang Islam yang fobia terhadap syariat Islam, tidak usah khawatir dengan adanya syariat Islam, karena ada di Al-Qur'annya, ada di hadisnya. Saya tidak akan nyebutkan Al-Qur'annya mana, hadisnya mana, karena saya bukan ulama, cuma saya mendengar dari para ustadz ya. Jadi untuk orang-orang yang takut fobia dengan syariat Islam, tegaknya syariat Islam, khususnya para basar, tidak usah takut. Bahkan kita harus mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu saudaraku. Selama kita sistemnya tidak diganti, kita akan begini terus kalau menurut saya. Orang menjadi pemimpin itu yang benar-benar dia tidak mau, akan menolak, padahal dia mampu. Contohnya siapa? Ustadz Abdul Somad. Waktu tahun 2019 dia menolak. Sesungguhnya dia sanggup. Itulah seorang pemimpin. Beda dengan orang yang haus kekuasaan. Pasti dia pengen memimpin walaupun dia belum tentu sanggup. Betul tidak? Akhirnya acak adut.
hukum acak kadut, amuradul, ekonomi amuradul, lowongan kerja semakin susah cari kerja, banyak pengangguran. Kenapa? Karena di dirinya merasa sanggup padahal tidak. Pemimpin yang sesungguhnya itu tidak mau menjadi seorang pemimpin karena tahu berat pertanggungjawabannya dunia dan akhirat. Pemimpin yang bagus yang seperti itu, yang takut sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kelak Indonesia mempunyai pemimpin yang takut sama Allah Subhanahu wa taala supaya Indonesia ini menjadi Indonesia yang lemah, gemah ripah loh jinawi, yang makmur untuk semua agama, untuk semua rakyat Indonesia. Begitu aja dari saya. Bila ada yang bermanfaat silahkan ambil, silahkan di subscribe, silahkan di share, silahkan Anda komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jangan lupa, jangan tinggalkan sholat 5 waktu, usahakan makmuman ke masjid berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.